Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Riana. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan video tentang mata kuliah saya toksikologi, di mana materi yang akan saya ambil pada hari ini adalah uji sianida pada sampel makanan, uji merkuri pada sampel makanan, dan uji timbal pada sampel makanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sianida. Sianida merupakan racun kuat yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan asfiksia. Sianida atau juga biasa disebut dengan HCN dapat menyebabkan tekanan pada sistem pernapasan saraf pusat dan terjadi kegagalan pernapasan apabila tidak cepat ditolong. Praktikum pertama yang akan saya lakukan adalah uji sianida. Uji sianida ini, sampel yang akan saya gunakan adalah rebung atau ekstra rebung yang sudah dihaluskan lalu kemudian diberi sedikit aquades, di mana prinsip pengerjaannya ekstra rebung tersebut lalu kita menggunakan strip reagen CN, kemudian kita celupkan ke dalam ekstra rebung tersebut. Lalu kemudian kita cocokkan hasil dengan parameter cyanida color card. Praktikum yang kedua, saya akan melakukan uji timbal pada sampel makanan. Pada uji timbal ini, saya akan menggunakan sampel makanan ikan pindang yang sudah dihaluskan, kemudian diberi aquades sehingga menjadi ekstra. Kemudian, saya akan menggunakan strip reagen PB. Sampel tersebut jika akan dilakukan uji timbal, pH-nya harus 2-5. Apabila pH-nya di atas 5, maka kita tidak bisa melakukan uji timbal tersebut. Jadi, agar pH pada sampel tersebut bisa 2-5, yang akan kita lakukan adalah teteskan 1-3 tetes reagen PB pada sampel ikan tersebut. Apabila pH-nya sudah 2-5, maka kita bisa melakukan uji timbal tersebut menggunakan strip reagen. Kemudian cocokkan hasil dengan parameter. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan uji merkuri. Sampel yang saya gunakan pada uji merkuri ini adalah ikan nila. Mungkin teman-teman sudah penasaran kan dengan bagaimana cara kerja dari uji-uji tersebut? Yuk langsung saja kita saksikan video berikut ini. Dari kelompok 16 akan melakukan uji sianida dengan menggunakan sampel rebung yang kami beli di pasar Simo. Pertama-tama rebung sudah kami potong-potong, kemudian kita timbang dengan berat kurang lebih 5-10 gram. Setelah itu kita haluskan rebung dengan menggunakan mortal. Setelah dirasa cukup halus, kemudian kita tambahkan aquades secukupnya dengan tujuan agar ekstrak rebung bisa kita jadikan bahan uji. Kemudian kita ambil satu strip CN, lalu kita celupkan ke reagen CN1, tunggu hingga kering, dan setelah cukup kering, kemudian kita tetesi strip CN tadi dengan menggunakan reagen CN2 sebanyak 1 tetes. Selanjutnya, ambil 20 ml ekstrak rebung dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam tabung. Kemudian kita tambahkan reagen CN3 sebanyak 1,5 ml. Lalu kita tutup tabungnya dan kita masukkan strip CN ke dalam lubang yang ada pada tutup tabung dan kita kocok tabungnya selama 10 menit. Setelah 10 menit pengocokan, kemudian kita ambil strip CN secara perlahan, lalu kita cocokkan hasilnya dengan cyanide color card dan diperoleh hasil bahwa rebung mengandung sianida dengan konsentrasi kurang lebih 20. Kemudian uji kedua adalah uji PB atau timbal. Di sini kami menggunakan sampel ikan pindang yang kami beli di pasar Simo.
di mana ikan pindang tersebut dalam keadaan yang sudah digoreng. Pertama-tama kita potong ikan tersebut, kemudian kita timbang dengan berat kurang lebih 5-10 gram. Setelah itu kita haluskan ikan pindang dengan menggunakan mortal. Setelah dirasa cukup halus, kita tambahkan aquades dengan tujuan agar ekstrak ikan pindang dapat kita jadikan bahan uji. Selanjutnya, ambil kurang lebih 5 ml ekstrak ikan pindang dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam tabung. Kemudian kita tes pH ekstrak ikan pindang tersebut. Apabila pH-nya antara 2-5, maka bisa langsung melakukan pengukuran PB atau timban. Namun jika tidak, maka kita harus menetesi dengan reagen PB1. Lalu dari hasil pengujian diperoleh bahwa pH ikan pindang sebesar 6, maka harus ditetesi dengan reagen PB1 sebanyak 3 tetes. Setelah itu kita cek lagi pH ekstrak tersebut dengan kertas lakmus dan ternyata diperoleh hasil bahwa pH-nya sudah 4. Dan kita dapat melanjutkan uji ke tahap selanjutnya, yaitu pengukuran PB, di mana pengukuran PB itu dilakukan dengan mencelupkan strip PB ke dalam ekstrak ikan pindang selama 1 detik dan kita tunggu selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu kita cocokkan hasilnya dengan parameter PB. Peroleh hasil bahwa ikan pindang yang kami beli di Pasar Simo tidak mengandung PB. Uji yang ketiga adalah uji merkuri dengan menggunakan sampel ikan mujair nila yang kami beli di Pasar Simo, di mana ikan tersebut dalam keadaan sudah digoreng. Pertama-tama kita potong-potong sampel tersebut, kemudian kita timbang dengan berat kurang lebih 5-10 gram. Setelah itu kita haluskan ikan mujair nila dengan menggunakan mortal. Setelah dirasa cukup halus, kita tambahkan aquades secukupnya dengan tujuan agar ekstrak ikan mujair nila dapat kita jadikan sebagai bahan uji. Selanjutnya, ambil 10 ml ekstrak ikan mujair nila dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam tabung. Kemudian tambahkan reagen sebanyak 2 ml, lalu masukkan strip ke dalam lubang yang ada pada tutup tabung, kemudian kita tutup tabungnya. Lalu kocok sebentar dan tunggu hingga 20 menit. Setelah 20 menit, ambil strip perlahan, lalu kita cocokkan hasilnya dengan Mercure Color Card dan diperoleh hasil bahwa ikan mujair nila tidak mengandung merkuri. Teman, mungkin sekian video praktikum mata kuliah toksikologi dari saya. Mungkin teman-teman sudah paham semua kan dengan video-video tersebut. Semoga bermanfaat ya. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.